Oke, Eh, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita coba membahas ya, membahas pertanyaan yang termaktub dalam kuis kita yang telah lalu. Ini saya ambil dari salah satu jawaban mahasiswa ya. Kita coba bahas satu persatu ya. Nah, pertanyaan pertama itu kan tentang krip. Pertanyaan pertama kan tentang krip ya. Jadi eh, itu kan di apa? Kapan seharusnya? Ya, pertanyaan itu kapan? Bentar ya. Oke. Ya. Kapan? Oke. Oke. Kapan kita sebagai engineer membangun krip di lintasan sungai? Nah, kita ya sebagai engineer memang pekerjaan salah satunya adalah membangun krip. Nah, sebelum kita tahu bagaimana ya membangun krip itu untuk apa gitu kan. Nah, kita kan harus tahu fungsi krip itu sendiri gitu. Nah, krip itu kan sebenarnya salah satu bangunan di sungai. Ya. Misalkan ini sungai ya. Di sungai ya. Sungai itu kan. Ya. Sungai ini kan berkelok-kelok, ya, dan berkelok-kelok gitu kan. Misalkan sungai itu alirannya dari sini kemari. Jadi kan skrip itu adalah bagaimana ya, aliran sungai itu diatur gitu supaya kecepatannya itu ya tidak terlalu cepat. Ya. Jadi ditahan aliran air ini ditahan ya oleh krip, ini krip, nah ini krip, nah ini krip. Ya. Nah, jadi krip itu ada di sungai supaya aliran air ini bisa diperlambat sedemikian rupa, ya, tidak terlalu cepat, sehingga krip ini bisa memperlambat erosi di daerah ini. Ya. Nah, saat dia memperlambat kecepatan, otomatis di tempat ini juga akan nanti menambah sedimentasi. Ya. Jadi di beberapa daerah ini juga harus ada sedimentasi. Gitu kan. Nah, sedimentasi ini nanti harus dikeruk atau dinormalisasi, ya, sehingga aliran itu tetap terjaga sebagaimana mestinya. Sehingga palung sungai, ya, palung sungai itu ya, terjaga sedemikian rupa sehingga ya kapasitas atau debit sungainya itu sesuai dengan kapasitas sungai. Ya. Dan saat banjir juga kita usahakan tidak meluap. Jadi ini yang dimaksud dengan mengapa kita harus membuat krip ya. Nah kalau jawabannya kan ya, jawabannya lengkap ya. Tapi ini kripnya pakai ini ya. Kripnya itu pakai huruf B. Oke, krip ya. Ini ya. Jadi jawaban mahasiswa di sini sebagai engineer dengan perencana krip atau pemasangan krip di lintasan sungai dominan hasil limpasan pada bendung atau air sungai menurut sebelah pasang tanggul. Ini kalimatnya terlalu panjang dan tidak terlalu jelas ya. Lalu bangunan krip pada lintasan sungai dibangun pada saat aliran sungai besar dengan belokan. Ya boleh pada belokan ya. Pada belokan juga boleh gitu kan. Tapi di belokan harus jelas apakah di sisi tebing luar atau dalam. Ya. Sisi tebing dan dasar sungai yang rawan akan erosi. Nah, ini kunci ya. Ini oke. Erosi yang bergurusan pada sungai terjadi di belokan sungai, pembuang hulu yang telah merusak pada sumur dan bagian pemain duduk. Ya, oke lah ya. Artinya setelah kita tebing itu sungai, biasanya kan nanti air meluap gitu kan. Nah, setelah meluap air, maka bantaran akan terpenuhi oleh air. Bisa saja nanti di bantaran itu ya. Walaupun idealnya bantaran itu tidak boleh ada apapun, tapi terkadang di masyarakat kita atau di alam di sekitar kita bantaran sungai itu dihuni oleh kependudukan
dan juga ditanami oleh tanaman-tanaman dari perkebunan masyarakat ya. Nah ini ya, kuncinya sebenarnya ini ya. Krip itu ya sebagai lindung tebing sungai ya, berfungsi sebagai pengendali arus ya, mengurangi kecepatan dan mempercepat sedimentasi ya. Jadi ini otomatis ya. Saat arus itu besar ya, arus besar ya, maka sedimentasi kecil ya. Nah, saat arus itu kecil ya, arus kecil maka sedimentasi besar ya. Ini yang harus koneksinya kurang bagus ya. Oke, ini yang nomor satu ya. Nomor satu jelas ya bahwa krip ini sebenarnya kalau mau kalau mau hanya dijawab maka cukup di kalimat yang terakhir. Oke, baik. Lalu yang kedua, mengapa harus bangun tanggul pada beberapa tempat di sepanjang sungai? Nah, juga sama, saat kita menjawab sebuah permasalahan, kita ya minimal harus tahu fungsi dari ya bagian atau objek yang ditanyakan. Nah ini kan tanggul ya, tanggul apa fungsinya? Ya. Setelah kita tahu tanggul itu fungsinya apa, maka kita bisa memberikan jawaban mengapa dia harus dibuat. Nah, kalau jawaban di sini kan karena tanggul harus dibangun di sepanjang sungai dikarenakan dengan adanya tanggul diharapkan dapat mencegah terjadinya banjir pada dataran di pinggiran sungai dan berfungsi untuk mengendalikan arah aliran sungai sehingga tidak mengalami kerusakan pada tanggul berada banjir. Ini sebenarnya jawabannya itu cukup sampai di sini aja ya. Ya, dapat mencegah terjadinya banjir pada dataran di pinggiran sungai. Ya. Kalau berfungsi sebagai pengalir aliran, ya, tanggul ya tidak untuk mengendalikan aliran ya. Oke, jadi tanggul itu kan ya misalkan di belokan sungai gitu. Nah, ini belokan sungai. Nah ini ada pemukiman misalnya ya, ada pemukiman gitu kan. Di sini ada perkebunan misalnya. Nah saat terjadi banjir ini meluap ya. Saat air ini ya terjadi banjir, sungai ini meluap. Nah meluapnya kan kemari gitu. Ya, jadi kalau salah melintangnya seperti ini gitu. Ini muka normalnya gitu kan. Muka normalnya seperti ini saat banjir ya, air ini ya menjadi seperti ini ya. Nah, jadi kan muka air banjir ini melebihi kapasitasnya ya, sehingga dia akan membuat banjir ya perumahan ya. Misalkan permukiman ya. Lalu perkebunan misalnya gitu kan. Ya. Dan apapun yang berada di sekitar sungai yang mampu dilewati oleh debit banjir dari sebuah sungai. Jadi makanya diperlukan di sini dibangun tanggul. Dibangun tanggul, ya. Bangun tanggul di sini, ya. Atau di sebelah kirinya juga diperlukan tanggul. Nah, jadi saat banjir ya air ini tidak lagi akan melewati ya, tanggul. Ya. Jadi maka ini nanti akan terjaga. Kira-kira demikian. Jadi tanggul itu supaya sepanjang aliran sungai itu tidak meluap airnya sehingga tidak terjadi banjir. Oke. Nah, yang ketiga ya. Yang ketiga ya. Nah, yang ketiga itu kan itu perhitungan ini ya. Perhitungan kita menghitung debit. Nah, debit itu kan ya rumusnya kan luas penampang aliran ya dikali dengan kecepatan. Nah, luas penampang kita lihat ya, kemarin sudah dijelaskan. Sungainya berpenampang segi 4 ya.
Oke, sungai berpenampang segi 4 ya. Lebarnya ya lebar ini. Oke, lebarnya ini 10 ya, 10. Nah, tingginya ini tinggi dari dasar ke muka alirannya. Ini ingat ya. Ini alirannya. Oke, 2 meter ya. 2 meter. Ya. Atau secara proporsional ya, proporsional ya. Seperti ini ya. Kalau secara proporsional ya seperti ini kira-kira ya. Sungainya gitu kan. Ini 10 ya. Ini 2. Nah, jadi kita kembali lagi ke rumus A kali V gitu kan. Nah, A kan panjang kali lebar ya. Nah, panjangnya kan 10. 10 kali 2, 20 ya. Oke, 20 meter persegi ya. 20. Oke. Ini oke ya. Oke. Lalu keliling basah ya. Keliling basah ya kita perlukan karena rumus V ya, rumus V kan sama dengan ini kan kita memakai dalam soal kan ada kekasaran ya. Kekasaran 0,02. Nah, biasanya kalau angka 0,02 itu nanti kita berbicara atau menggunakan rumus Manning gitu kan. Jadi ini per N ya kali R ya. R adalah jari-jari hidrolis ya. Pangkat 2/3 ya. Kali ya I pangkat setengah ya. Oke ya. Nah, ini ya. A sudah diketahui, tinggal kita cari V. R ini kan A per V ya. Jadi maka keliling basah atau jari-jari keliling hidrolis itu diperlukan. Jadi B tambah 2Y ya. Jadi jari-jari hidrolis itu kan penambahan dari ini ya. B 10 ya. Tambah 2, 12, tambah 2 lagi. Jadinya 14 ya. Oke. Jawabannya oke ya. Oke. Nah, R-nya adalah A per P ya. R itu adalah jari-jari hidrolis. Jari-jari hidrolis. Ya. Jadi kira-kira jari hidrolis itu ya, kalau dia tidak ada dalam saluran dia tidak nampak, tapi dalam perhitungan dia seakan-akan ada. Nah, ini. Jadi seakan-akan ada jari hidrolis. Jadi perbandingan antara luas dan keliling. Maka didapat 20 dibagi dengan 14 ya. 20 dibagi 14 1,4. Nah, ya. Oke. 20 dibagi itu sama dengan 10/7 ya. 10/7 ya 1,4 ya. 1,4. Lanjutkan ya. Koneksinya kurang bersahabat. Ya. Jadi nilai R-nya itu adalah ya 1,4. Nah, sekarang ya baru kita masukkan ya angkanya ya. Berarti A sudah diketahui 20 meter persegi ya. R sudah diketahui 1,4 ya. Lalu kita masukkan rumusnya ke rumus ini ya. Jadi rumus Q-nya itu menjadi
A ya, kali 1/n ya, dikali R pangkat 2/3, pangkat 2/3 ya, dikali dengan I ya, atau S ya, dikali 0,5, pangkat 0,5 ya. Oke, ini ya. Jadi R pangkat 2/3 dikali I pangkat 0,5 atau nah, jadi Q ya menjadi ya, A ya, kali 1/n ya, kali 1/n ya, kali R pangkat 2/3 ya, 2/3 dikali I pangkat setengah ya. Ini sudah pernah dibahas ya di pertemuan kedua atau ketiga ya. Jadi ini dia, ini luas ya, ini adalah kecepatan ya. Ini kecepatan, oke, ini kecepatan ya. Jadi masukkan saja rumus. Nah, kalau melihat hasil jawaban ini sepertinya kurang tepat ya. Satu dari pemilihan rumus selanjutnya itu juga sepertinya tidak memadai ya. Nah, jadi kalau sepertinya debitnya tidak, kecil-kecil sekali ya. Ya, kecil sekali debitnya. Jadi masukkan saja nilainya ke rumus seperti ini ya. Jadi A dapat 20 ya. A 20 gitu kan. Ya. Kali dari 1/0,02. Oke. 0,2 ya. Dikali R. R-nya 1,4 ya, 1,4 ya. 1,4 ya, dikali 2/3, pangkat 2/3 ya, lalu I-nya ya I 0,001 ya. I-nya 0,001 ya. Bentar ya. I-nya kalau di sebentar saya lihat dulu di soalnya. Ya, 0,00001 ya. 1/10.000. Oke.
Jadi Q-nya sepertinya harus dimasukkan ulang berapa ya. Jadi silahkan dimasukkan angka yang kita masukkan terakhir. Oke, soal keempat itu ya, kenapa rekayasa sungai ini harus dipelajari oleh sebagai seorang engineer gitu kan. Ya. Nah, yang pertama ya kita udah jelaskan ya bahwa sumber dari air baku, ya, air irigasi dan air-air lainnya itu di muka bumi ini kan kebanyakan kan berasal dari sungai gitu kan. Nah, jadi sungai itu merupakan sumber terbesar ya untuk pemenuhan kebutuhan air, baik air baku, air irigasi, air industri, air wisata dan lain-lain di lingkungan kita. Jadi kan bagaimana air ini bisa terdistribusi dari sungai ke permukiman gitu kan, atau ke sawah atau tempat lain kan perlu infrastruktur, perlu jaringan. Gitu. Nah, inilah kita memerlukan rekayasa engineering ya, atau engineering ya bagi kita ya, kita sebagai engineer dan sipil itu harus bisa membawa ya, membawa air yang di dalam sungai. Oke, jadi bagaimana air yang di dalam sungai ini ya, bisa kita bawa ke ya, permukiman kita, ke permukiman kita sebagai kebutuhan air ya. Ini kita atau nanti ke daerah peternakan misalnya gitu kan, atau ke sawah dan lain-lain sebagainya. Nah, inilah kita sebagai seorang engineer